Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Langsa, ingin mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Khairiyah Ubaidah dari SMA Negeri 1 Kota Langsa. Dan rekan saya, nama saya Auliana dari SD Negeri 1 Al2 Kota Langsa. dan rekan saya, Maulidawati SPD dari SMP Negeri 3 Kota Langsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Khairiyah. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat sekali hari ini. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah juga baik ya, apalagi bertemu dengan Bu Maulida hari ini, jadi tambah semangat. Sama, saya juga makin semangat. Oke. Baik Ibu Maulida, sebelumnya kita melakukan coaching nanti ya. Di bagian awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Maulida nih hari ini. Pertama-tama yang akan kita diskusikan nanti adalah tentang rubrik penilaian. Nah, kita hari ini pada saat kita coaching nanti. Nah, coach dan coachee itu akan saya amati dan saya berikan penilaian Ibu Maulida ya, dengan rubrik penilaian tentunya, di mana apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya kepada coachee Ibu. Dan juga bagaimana coachee Ibu itu merespon atau menanggapi sesuai dengan prinsip coaching nantinya. Di antaranya itu kan ada 3 Ibu Maulida ya. Yang pertama itu adalah kemitraan ya, terus proses kreatif, dan yang terakhir itu adalah tentang memaksimalkan potensi. Nah, di sini saya akan tanyakan kepada Ibu ya, apakah kompetensi? Nah, jadi kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya pada coaching kali ini, Ibu Maulida? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya, yang pertama saya harus hadir secara penuh. Kemudian saya mendengarkan coach saya itu secara aktif, dan yang ketiga saya juga harus mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, berarti ada 3 prinsip Ibu Maulida ya. Iya. Baik Ibu Maulida, pertanyaan kedua adalah kompetensi bagaimana yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat coaching nanti Ibu? Di antara 3 kompetensi tadi ya, saya lebih berfokus pada mendengarkan aktif Bu, karena bagi saya kalau saya sudah mendengarkan secara aktif dan mendengarkan dengan rasa, maka saya itu artinya saya sudah hadir secara penuh begitu Bu, mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, dan saya juga bisa memberikan pertanyaan berbobot nantinya kepada coach saya itu. Oke, baik. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya, yang pada saat diobservasi itu adalah tentang mendengarkan aktif. Baik. Selanjutnya Ibu Maulida, yang terakhir ya Ibu Maulida ya, indikator yang bagaimana nih? Nah, yang ingin Ibu lakukan pada proses coaching kali ini. Indikatornya Bu ya, nanti saya akhirnya saya berharap nih Bu, dengan coach saya, beliau mampu nggak nih, mampu menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri gitu Bu, bukan saya gitu. Saya hanya memberikan pertanyaan berbobot, kemudian si coach saya itu nanti yang akan menemukan solusi terhadap permasalahannya begitu. Oke, baik Ibu Maulida, terima kasih ya. Demikian dulu proses praobservasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Oke, sama-sama Ibu Maulida. Ya. Assalamualaikum Ibu Auliana. Waalaikumsalam Ibu Maulida. Ya, apa kabar Ibu Aulia hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat.
tadi pagi Bu Aulia menelpon saya Bu ya. Iya, Bu. Mohon maaf saya tidak mengangkat telepon Ibu. Ada apa ini Bu? Yang bisa disampaikan hari ini Bu? Sebenarnya saya ingin berbagi cerita dengan Ibu karena sepertinya saya sudah mulai sakit kepala dengan masalah ini. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu. Iya, baik. Kalau boleh tahu apa Bu permasalahan yang Ibu hadapi ini? Biasa Bu di sekolah pertengkaran anak-anak. Cuman yang kali ini siswa A dengan siswa B sama-sama keras orang tuanya. Oh, baik. Berarti ada kasus Iya. anak begitu Bu ya. Tapi ini orang tuanya yang tidak terima begitu Bu ya. Iya, orang tua tidak terima kalau kita berkata anaknya yang berbuat salah. Nah, dari pembicaraan kita hari ini berarti yang Ibu Auliana harapkan adalah Ingin mendapatkan solusi Iya. yang terbaik, jalan keluar supaya permasalahan ini cepat terselesaikan. oke Bu. Tapi sebelumnya nih saya mau tanya dulu nih Bu. Permasalahan anaknya tadi boleh Bu Ibu explore lagi tentang bagaimana? Saat jam istirahat, Iya. si anak ini tanpa sengaja dia memukul temannya. Kemudian temannya ini menangis. Sampai jam pulang dia dijemput oleh ayahnya. Ayahnya melihat anaknya menangis. Perasaan kita pasti juga sedih melihat kita menjemput anak sedih. Iya, Ya kan? betul. Kemudian orang tuanya bertanya kenapa anaknya menangis. Sudah diceritakan. Tetapi ternyata orang tuanya pun terlalu ego. Terlalu ego sampai ingin berjumpa dengan orang tua dari anak yang memukulnya. Iya, oke baik ya. Nah, berarti dari permasalahan ini langkah apa yang sudah Ibu Auliana ambil? Yang sudah saya lakukan, saya berusaha menjelaskan permasalahan sebenarnya bagaimana yang terjadi, menghubungi orang tua. Bahkan saya mau mengajak berjumpa langsung kedua orang tua ini, tidak bisa. Keduanya masih bersikeras anaknya yang paling benar. Oh begitu ya. Padahal upaya yang Ibu lakukan ini sudah sangat baik ya Bu ya. Sudah sudah mendudukkan yang gitu ya antara kedua belah pihak. Nah, karena belum adanya hasil yang maksimal, Bu Auliana mempunyai rencana lainnya Bu? Ada Bu. Ya. Rencana saya kalau rencana yang sudah saya lakukan ini belum berjalan lancar, saya akan mengajak teman-teman rekan sejawat. Saya akan tanya terlebih dahulu kepada mereka. Mungkin mereka pengalamannya lebih dari saya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah juga jika tidak terselesaikan. Sebenarnya saya butuh bantuan kepala sekolah untuk mendamaikan orang tua ini. Iya, luar biasa sekali. Jadi Ibu tadi sudah melibatkan rencana Ibu ya, mau melibatkan rekan sejawat yang lebih ahli di bidang ini. Kemudian kalau juga tidak terselesaikan, Ibu akan menjumpai kepala sekolah ya Bu ya. Ya sudah sangat baik sekali. Nah, rencana itu akan kapan rencananya akan Ibu lakukan? Rencananya saya mulai minggu depan. Mulai hari Senin. Mulai hari Senin Bu ya. Di situ kan semua guru berkumpul, kebetulan ada kepala sekolah juga. Oke baik Bu ya. Nah, terkait dengan penyelesaian yang tadi udah Ibu rencanakan ya, komitmen apa agar penyelesaiannya itu segera tercapai Bu? Komitmen yang ingin saya lakukan adalah kedua orang tua ini tetap harus ke sekolah. Harus ke sekolah ya Bu ya? Itu harus ke sekolah bagaimanapun caranya agar kedua orang tua ini bisa bijak dalam menerima keadaan apapun yang terjadi. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Iya benar sekali. Baik sekali ya Bu ya. Nah, tadi sebelum adanya proses coaching ini, menurut Bu Auliana nih, Bu Auliana sudah berada di level berapa Bu? Sebelum melakukan coaching ini saya rasa saya masih di level 5 Ibu. 5 ya Bu ya. Nah, setelah adanya sharing kita ini tadi, menurut Ibu sudah berada di level mana? Setelah melakukan coaching kayaknya langsung naik double Ibu, jadi 7. Jadi 7 ya Bu? Saya Saya sudah menemukan rencana-rencana, baik, langkah-langkah. Ya,
Baik Bu Auliana, setelah proses coaching ini juga, bagaimana perasaan Ibu Auliana? Beda ya Bu, dari sebelum cerita saya masih Iya. setelah cerita rasanya ya lebih fresh, lebih plong gitu, seperti beban untuk Iya. terhempas. Terima kasih Bu Auliana ya. Saya doakan mudah-mudahan masalah yang Ibu hadapi terkait dengan pertikaian antara dua anak ini dan wali murid juga bisa terselesaikan. Proses coaching kita itu pun bisa berdampak positif bagi Ibu Auliana khususnya, dan bisa berdamailah tadi ya permasalahan ini antara kedua orang tua dan kedua anak ini ya Bu ya. Iya. Terima kasih sekali Bu Auliana untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan untuk coaching-coaching selanjutnya Ibu Auliana lebih luar biasa lagi Bu ya. Ya Bu, saya juga berterima kasih sudah memberi solusi bagi saya, sudah membantu saya mendapatkan jalan keluarnya. Ya, sebenarnya Bu Auliana sendiri udah punya ini ya, ide-ide yang luar biasa ya. Terima kasih Bu Auliana. Saya rasa sekian saja hari ini Bu Auliana ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Maulidawati. Waalaikumsalam Ibu Khairiyah. Oke, bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah melakukan coaching dengan coach Ibu? Iya, perasaan saya pastinya lega Bu ya. Terus juga saya merasa optimis. Coach saya bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baik, nampak dari raut wajah Ibu hari ini Ibu sudah memang sangat lega ya. Iya, lega sekali. Oke, Ibu Maulidawati sudah melakukan coaching dengan coach Ibu ya. Nah, sebelum penutup saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini kepada Ibu Maulida kembali ya, setelah pasca observasi Ibu lakukan. Nah, yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ya, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Iya, baik Bu. Jadi indikator ketercapaiannya tadi saya berharap agar coach saya kan bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Ini alhamdulillah beliau Ibu Auliana sudah menemukan Bu solusinya. Dan saya juga pada proses coaching tadi saya melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta Bu. Ada tujuan, identifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian rencana aksi, kemudian Ibu Auliana juga bisa merasa bertanggung jawab atas rencana aksi yang ingin dilakukannya. Itu dia Bu. Oke, luar biasa ya Ibu. Ternyata Ibu sudah melakukan keempat alur tirta tadi ya, Iya, Ibu, ya. benar. Yang pertama tadi Ibu sampaikan agar melakukan tujuan, mengidentifikasi masalah terhadap coach Ibu, terus perencanaan aksinya dan tanggung jawab. Oke Ibu. Nah, menurut saya Ibu sudah sangat luar biasa ya terhadap kegiatan coaching ini kepada coach Ibu ya. Nah, selanjutnya coaching yang Ibu lakukan memang sudah sangat baik menurut saya mengamati tadi sebagai saya sebagai observer Ibu ya. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta tadi, di mana Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu Auliana. Tentunya dia bisa menemukan sendiri ya solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Auliana sebagai coach Ibu. Dan juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching luar biasa Ibu. Nah, pertanyaan keduanya Ibu, kompetensi bagaimana yang akan Ibu kembangkan nanti secara lebih spesifik lagi yang ingin diobservasi? Kompetensi lainnya yang ingin saya kembangkan Bu ya, saya ingin lebih lagi menerapkan alur tirta ini untuk coaching saya selanjutnya. Jadi saya lebih memantapkan lagi begitu Bu alur tirtanya. Kemudian juga saya harus lebih
mampu lagi Bu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu, sehingga potensi yang ada pada diri coach itu semuanya bisa keluar begitu Bu, bisa berkembang. Oh, Masya Allah. Jadi Ibu ingin mengembangkan kembali ya bagaimana cara Ibu menggali coaching Ibu. Nah, terakhir Ibu Maulida, pertanyaan dari saya itu adalah indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan ya. Terus Ibu pendalaman lagi proses coaching kali ini. Pastinya Bu ya, kita sebagai manusia paling penting juga kita mendengarkan secara aktif Bu. Mendengarkan secara aktif itu dia indikatornya. Apabila saya sudah melakukan kegiatan tersebut, saya merasa bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga semua potensi yang ada pada diri coach itu bisa berkembang gitu. Oke, baik, luar biasa Ibu ya. Baik Ibu Maulida, terima kasih ya. Demikian dulu nampaknya nih pra observasi kita kali ini. Baik, silakan Ibu kembali melakukan coaching berikutnya itu menjadi lebih baik lagi, lebih keren lagi ya Ibu terhadap coaching Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih sekali Bu ya atas arahan yang Ibu berikan kepada saya. Ya, terima kasih Ibu Maulida. Saya terima kasih Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak.